Halo teman-teman, apa kabar? Sampai kita sekarang berjumpa kembali ya pada malam hari ini bersama Infinite Life teman-teman ya. Gua Rio, di sebelah gua ada Sugi? Sugi ya. Jadi kami berdua hadir pada malam hari ini dengan tema yang berbeda lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendapatkan broadcast ataupun link Zoom yang bisa teman-teman join ya, segera join ataupun teman-teman juga bisa nonton streaming kita di Facebook kita. Oke, teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru lagi yaitu Infinite VR 360 ya, Infinite VR 360. Apa itu Infinite VR 360? Nah, nanti kita akan bahas secara total, secara detail ya. Nanti akan dipraktekkan juga ya langkah demi langkahnya. Namun teman-teman, sekali lagi apabila memang teman-teman baru join ataupun baru nonton streaming kita dan memang teman-teman tertarik untuk mengikuti materi ini dari awal sampai akhir dan nanti memang teman-teman ingin bertanya ya, ingin interaksi dengan saya ataupun dengan Bro Sugi, boleh join di Zoom ya. Di Zoom linknya ada di Facebook kita ya. Ataupun teman-teman tadi yang sudah mendapatkan broadcast ya, broadcast dari WA, ada link Zoom-nya, teman-teman boleh join ya, teman-teman boleh bertanya gitu ya. Namun sebelum nanti kita akan dibahas VR 360 ini secara detail ya, gua mau ngobrol dulu nih sama Bro Sugi nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai VR 360 ini, Boleh, Bro Sugi boleh, ya. boleh, boleh. Jadi Infinite ini perkembangannya cukup istilahnya step by step, waktu demi waktu selalu kita ada perubahan, selalu kita ada peningkatan, selalu ada inovasi ya. Amin, amin. Ya, dan khususnya pada malam hari ini kita lagi akan memperkenalkan kepada teman-teman semua VR 360 ya. Ya, Mungkin banyak dari teman-teman yang lagi nonton sekarang itu masih belum paham. Masih belum paham apa sih itu VR 360. Sebenarnya apa yang melandasi Infinite Life ya, kok dia sekarang mau bikin VR 360 ini? Sebenarnya apa sih landasannya, latar belakangnya? Atau mungkin dari pengalaman Bro Sugi, oh ternyata ini marketnya ini arahnya ke sini. Ataupun di era new normal, di era pandemi ini yang ya sekarang kita masih PSBB transisi belum selesai ya. Belum selesai dan event-event virtual sudah mulai berjalan. Dan kenapa ini Infinite menghadirkan Infinite VR 360 nih Bro Sugi? ya. Jadi selalu kita itu kembalinya itu ke permasalahan dulu. Jadi Ya, permasalahan yang ada itu untuk saat ini adalah event itu dibatesin. Jadi sekarang udah ada izin untuk event gitu ya, tapi sangat kecil sekali jumlahnya. Misalnya dalam satu pertemuan ada dibatesin hingga 200 peserta seperti itu. Terus kemudian 50% ya mungkin ya dari ya kemudian kapasitas dari ruangan. ballroom kapasitas ruangannya sekian dibatesin di 50% begitu. Oke. Jadi kita mikir terus nih, pertama kan kita launching yang live conference, Ya, massive live conference, ya. yang kemudian kita streamingkan. Jadi panggungnya ada, eee, Dan itu produksiannya terbukti ada ya. gitu ya. Itu terbukti sangat berguna sekali ini Iya, teman-teman udah banyak yang heeh. pakai itu. Iya, terus Heeh. misalnya LED-nya ada, si lighting-nya ada Ya, gitu ya, asli ya, beneran ada, terus kemudian kita event di sana cuma ada MC-nya aja ya, gitu. Jadi minimal sekali jumlah pengunjungnya gitu ya, jumlah peserta eventnya pun juga minimal sekali. ya, Terus kemudian kita bawa 2D dan 3D AR ya. untuk virtual stage itu kita hadirkan sehingga MC-nya atau orang yang tidak bisa hadir pada saat itu bisa kita hadirkan di atas panggung juga. Jadi talent dan sebagainya kita hadirkan di atas panggung. Ya. Nah, eee, kedua hal tersebut bukannya nggak bagus gitu ya, Ya. cuman masih belum menyelesaikan eee, bagian event nih. Maksudnya bagian event itu kan
ada MICE ya, Oke. Meeting, Incentive, Convention, sama Exhibition. Ya. Jadi kedua meeting sama insentif ini udah bisa Udah solve ya? udah solve dengan yang 2D dan 3D AR, Ya. live massive live conference Ya. gitu ya. Nah, tinggal yang conference sama exhibition. Conference dan exhibition. Iya, jadi Oke. misalnya ada konferensi, summit ya. Ya. Di summit itu di acara tersebut ada ballroom gitu ya. Oke. Di ballroom tersebut itu ada acara opening. Oke. Ya, ada acara opening. Kemudian pada saat selesai acara opening, mereka akan dibagi ke beberapa breakout room gitu ya. Oke. Misalnya yang breakout 1 adalah temanya itu tentang world economic misalnya. Ya. Yang kedua tentang national economic dan sebagainya. Jadi pengunjung itu masing-masing peserta si summit tersebut akan mengikuti yang mereka memang tuju gitu ya. Oke. Nah, kesulitannya di massive live conference kemudian yang 2D dan 3D AR tersebut Ya. itu adalah kita bisa kelompokkan co-host begitu ya. Ya. Akhirnya ada tingkat kesulitannya kita mesti apa ya, untuk experience-nya mereka untuk mau lihat schedule yang ini dong gitu ya, schedule di breakout room yang lain tuh apa kayak gitu ya, itu nggak bisa secara langsung. Jadi ada keterbatasan seakan-akan mereka nggak hadir juga gitu loh. Nah, Oke. kita coba solve itu untuk conference sama exhibition Ya. itu dengan virtual reality. Jadi kita bangun venue-nya, kita Ya. bangun venue-nya secara 3D. Ya. Kemudian kita sebagai pengunjung masuk ke web, terus ini kemudian berarti berdasarkan website ya? ya, Website, jadi oke. web based nih. Web base, oke. Jadi masuk ke web, terus kemudian udah ada venue-nya tuh. Misalnya kita ngomong ICE gitu ya. Ya. Itu ada di ICE di lobi utama, terus kemudian masuk, itu kan ketemu depannya itu Nusantara Hall tuh. Ya. Ya. Nah, di Nusantara Hall itu tempatnya opening misalnya, terus Oke. tempatnya closing nanti. Eventnya Oke. misalnya 3-4 hari begitu ya. Ya. Pada waktu masuk di area lobbynya yang Nusantara Hall itu depannya foyernya itu kalau mau masuk ke sana itu artinya mengikuti acara opening dan closing. Terus kemudian ada juga seminar di tengah-tengah opening sama closing gitu ya. Nah, di area sebelah kanannya misalnya hall 3A gitu ya. Itu ada pameran tuh. Ada pameran, ada berbagai produk yang perlu ditunjukin adalah produknya. Terus kemudian yang mau ditunjukin adalah company profile-nya. Ya. Yang mau ditunjukin adalah foto, terus kemudian dalam bentuk PDF misalnya, terus kemudian dia booth tersebut mau selling juga, mau jualan juga gitu ya. Itu gimana gitu, itu artinya kan nggak bisa ke-solve dong kalau misalnya yang kemarin-kemarin kan ya. Gitu ya. Ini kita bisa virtual reality kan, jadi booth-nya ada, terus kemudian videonya bisa ditampilkan dan sebagainya, nanti dia bisa jalan ke booth sebelahnya lagi, booth ke sebelahnya lagi, booth sebelahnya lagi. Oke. Ya, terus kemudian dia udah selesai, dia udah belanja dan sebagainya, dia keluar lagi ke ruangan yang lobby tadi, terus kemudian ada lihat di area yang hall 5 misalnya ya, itu ada area misalnya networking. Ya, jadi tempat dia ketemu dengan yang lain begitu, dengan peserta summit yang lain, atau dia mau ke ruangan breakout room yang lain, dia tinggal jalan ke ruang yang mana, seperti itu. Nah, itu kita hadirkan coba di VR 360. Berarti yang bisa gua tangkap adalah VR 360 ini kita bisa seolah-olah kita datang ke gedungnya. Ya, Betul ya? betul. Kita Jadi kita datang ke bangun gedungnya. secara 3D gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita udah ada kerjasama dengan venue-nya gitu ya, kita akan hadirkan itu bukan dalam bentuk 3D. Nanti
asli venue-nya Asli begitu. venue-nya Ya, itu akan gitu ya. terus kita kembangkan. Jadi Iya, iya, iya. ke depannya nanti kita akan kerjasama dengan beberapa venue. Semoga ada beberapa venue yang eh, gabung juga, baik di Zoom maupun nanti nonton Iya. di live streamingnya, ya Oke. di YouTube, Oke. sorry di Facebook. Jadi kita bisa kerjasama. Nah, ini masih prototype ya, ini masih Iya. prototype. Jadi Mhm. untuk tampilan grafiknya itu kita sesuaikan secara, maksudnya kita bisa akses itu dengan mudah. Oke. Jadi dengan kapasitas internet di Indonesia begitu Iya, ya. iya, Jadi yang peserta seminarnya, iya. peserta summit-nya tadi, Oke. terus peserta exhibition-nya tadi, itu mau lihatnya by handphone misalnya, itu tidak mengalami masalah lagging dan sebagainya, makanya kita bikin prototipe-nya untuk kualitas gambarnya cukup Mhm. sekian, jadi cukup di HD 1920. Oke, berarti Mhm. bisa gua ambil kesimpulan bahwa sebenarnya produk VR 360 ini, virtual reality 360 ini Mhm. lebih cocok untuk ke contohnya summit Ya, ataupun conference ya, ataupun conference, exhibition. exhibition begitu. Oke, Mhm. jadi mungkin mungkin banyak dari teman-teman yang udah nonton ada di sebelah gua ini ada layar ya. Masih belum terlalu paham apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, ikutin terus ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang memang ingin nanti pengen bertanya, silakan join Zoom ya. Join Zoom-nya nanti boleh bertanya apapun nanti mengenai produk VR 360. Nah, Bro Sugi, menurut menurut lu, apakah memang di saat sekarang ini, ya, Mhm. kan Infinite sudah mengeluarkan nih, istilahnya kita hari ini launching nih, Ya. launching VR 360, Mhm. ya. Apakah memang waktu sekarang ini adalah waktu yang tepat? Atau pertanyaannya bisa gua rubah, atau memang sudah adakah klien yang bertanya ataupun sudah mempunyai imajinasi bahwa sampai gua pengennya seperti itu, seperti ini gitu loh, yang VR 360 ini. Heeh. Itu gimana? Boleh diceritain? Kebiasaan kita nih, Ya, Next Group Indonesia kalau mau do something gitu ya, ya, itu melakukan survei. Survei itu biasanya secara langsung. oke, Jadi ya modelnya wawancara. Jadi ngobrol sama teman-teman, misalnya kalau gua bikin begini, itu gimana ya gitu ya. oke, Misalnya ada virtual reality, bangunannya ada, kita bisa ikutin acara ini, terus kemudian kita bisa jalan lagi ke acara selanjutnya ya, atau ada acara apa lagi di sebelah mananya begitu ya. ya, Kita bisa ikutin gitu. Terus ya, kemudian kita bisa secara live seakan-akan ada di sana gitu loh. oke. Itu gimana menurut lu kayak gitu. Jadi bangunannya ada nih begini-begini. Wah, itu solusi banget, solusi banget, solusi banget. Nah, akhirnya Ternyata ya responnya sangat kita bagus ya? sangat bagus. Itu Oke, mulai 2 bulan lalu lah, 2 bulan lalu kita udah nanya-nanya begitu ke teman-teman, sambil kita kembangkan yang 2D, yang 3D AR, itu juga kita udah godok tuh mulai ya, dari desainnya, cuman kita bikin prototipenya yang sederhana sederhana dan kita nggak nyalahin, venue-venue misalnya kita tiru ICE, tapi ICE-nya nggak setuju ya, gitu ya, ya, JCC nggak setuju. ya, Ya udahlah kita bikin kantor kita aja dulu gitu oke, ya. Kita bikin kantor kita, paling tidak ini jadi prototipe, supaya para teman-teman, para klien, ya, para calon-calon investor gitu ya, 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 siapa ya, tahu gitu ya, ya, udah dapat gambaran, "Oh ini loh, kita bisa bikin seperti ini," begitu. oke, Cuman ini prototype, jadi secara grafik, masih 1920, kita bisa tingkatkan ke atasnya jadi 4K dan selanjutnya seperti itu. oke. Jadi ini kita sebenarnya bisa bikin desain layout-nya itu sesuai dengan kalaupun misalnya bukan real ya, bukan Mhm. venue real, kita mau buat layout layout sendiri. Iya bisa, Jadi heeh, misalnya gua ada klien,
gue Hmm. punya klien, dia pengen mengadakan exhibition di Hmm. mana pesertanya misalnya ada 100 booth gitu ya. Ya, Nah, bisa. gue maunya layoutnya di sebelah sini nih bagian ini, di sebelah sini begini, Bisa, bisa. jalannya begini, itu Hmm. bisa dibikin ya Bisa. berarti. Jadi emang tujuan kita itu sampai no boundary gitu. Jadi dengan rasionya 1:1 gitu ya, berapa kita harus pikirin juga berapa kira-kira mau berapa 1000 meter atau berapa gitu ya. Iya, heeh. Dan itu Oke. nanti skala ya 1:1. Oke, oke, oke. Heeh. Nah, VR 360 ini menurut lu ya, sebenarnya ini target marketnya yang cocok itu siapa? Eh, Nah, ini pertanyaan nih, menarik nih. Karena gini nih, pertanyaannya menarik nih. teman-teman ini pasti nonton ini sebenarnya dia kalau misalnya ini B2B. Contoh B2B berarti teman-teman yang nonton adalah IO, agency segala macam. Hmm. Mereka ingin menawarkan ini ke siapa? Itu satu. Kalau B2B. Tapi kalau B2C klien itu kalian akan berpikir, wah ini cocok nggak ya buat gua ya? Nah, jadi pertanyaan gua adalah target market atau siapa yang cocok menggunakan teknologi VR 360 ini? Oke, Gitu. jadi untuk penggunanya itu adalah klien-klien yang akan mengadakan conference dan exhibition atau meeting yang skala besar atau intinya acaranya itu nggak cuman satu. Misalnya kalau misalnya Banyak gitu satu ya. itu iya, Kalau kalau yang misalnya satu satu itu kan udah cukup yang kemarin ya. seminar ya seminar aja. Iya. Terus kemudian launching ya launching aja. Iya. Kalau ini ada networkingnya, terus kemudian ada opening, ada closing, ada seminar di tengah-tengah itu, terus kemudian ada bazar multi produk, ada contoh misalnya F&B area misalnya, Iya. itu bisa kita konekin juga. Nanti saya cerita deh. Oke. Jadi Cuman prototipenya itu kantor kita dulu aja. Nanti iya, iya, sambil ini loh bisa seakan-akan misalnya ini bisa Oke. jadi begini begitu. Oke, oke. Nah, sebenarnya sebelum lu mau jelasin ini detail, Hmm. sebenarnya gue mau ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin menurut gue kurang cocok gue tanyakan sekarang sebelum lu jelasin. Yang Boleh, pertama boleh. adalah kira-kira bikin beginian berapa lama? Itu yang Oke. satu. Nah, tapi kalau sebelum dijelasin kan Iya, belum nggak kegambar pas sih. ya, Heeh. nggak pas ya kira-kira itu. Yang kedua, kira-kira ini bikin begini berapa duit? Itu Oke. juga Ya. juga kan aneh juga ya, produknya Dan belum itu dijelasin. pertanyaan inti. Pertanyaan inti. Gue yakin sih semua teman-teman, oh bikin begituan Ya, itu berapa duit pertanyaan gitu inti. ya. Heeh. Oke, jadi mungkin teman-teman ya, jadi sekali lagi ini kita udah mau masuk ke materi inti. Gue akan serahkan waktu dan tempat ke Bro Sugi untuk Oke, menjelaskan ini thank secara you. detail ya. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang baru join, baru nonton streaming kita ya. Kalau kalian memang ingin nanti ingin bertanya, ingin berpartisipasi, pengen tahu lebih jauh, silakan join link Zoom kita yang ada di Facebook ya. Jadi kalian nanti bisa sambil nonton, selesai nanti ada sesi tanya jawab, kalian nanti bisa bertanya ya, bertanya nanti kita akan diskusi secara live di sini. Oke. Oke, Bro Sugi, mungkin langsung aja nih, Ya. teman-teman pada penasaran seperti apa? Di sini kan judulnya nih, Welcome Infinite VR 360, ada tombol startnya nih. Ya. Ya. Jadi mungkin udah pada nggak sabar, pengen tahu apa itu produknya. Waktu dan tempat gua serahkan pada Oke. Bro Sugi. Jadi Ya. misal kita mulai ya, pencet start. Nah, ini adalah reception area gitu di kantor kita, tapi virtual ya. Jadi memang kantor kita nggak sebagus ini dan nggak sebesar ini, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini diandaikan venue ICE tadi nih, ini area yang di depannya Nusantara Hall tadi, gitu ya. Itu kita bisa kita still begini, dia akan muter Mungkin bisa di begitu ya. zoom in. Saya zoom inin dulu. Ya. Oh, ini yang nomor 2. Oke. Supaya lebih jelas nih. Ya. Ya, begini. Oke. Ya, seakan-akan kita memang di ruangan tersebut dan ini muter nih keliling nih gitu. Oh, tadi Tampilannya. berarti kita seolah-olah masuk ke kantor itu ya. Jalan masuk ketemu lobby gitu ya. Iya, Oke, masuk lanjut. lobby. Bukan lobbynya, baru reception Oh, area. reception, sorry. Ya, jadi kita bisa pinch. Bentar. Jangan masuk ke full screen. Oke.
Kita bisa gerakin, Di zoom in aja, Bro Sugi, ya, supaya agak kita gerak. gede. Jangan di full screen ya. Ya, Ah, udah. Ya. oke, itu ya. Terus misalnya kita lihat ada apa ini? Ada buku, Oh, bukunya bisa dipencet. diklik. Ini PDF, ini contohnya company profile-nya si Infinite lah gitu. PDF, Oke. ya, gitu. Terus kita udah selesai misalnya, oh, atau ini misalnya mau diisi form gitu ya, form peserta gitu. Jadi ada nama, alamat email, data-data apa aja yang perlu kita minta gitu ya. Itu kita bisa isi tersebut. Terus kemudian kita jalan ke arah sini. Itu ada tombol warna biru. Ya, Wow, seperti kita oke. masuk gitu ya. Heeh. Sebelah kiri, oke, itu ada ruangan. Ini ada ruangan, Itu tadi reception itu tadi. ya. Ya ada sinar matahari masuk segala nih. Oh iya, di full screenin dulu. Ya benar. Thank you, thank you. Nah, misalnya contoh di foyer itu ada photo booth area misalnya. Kalau ini kita ngelinknya ke IG. Ini adalah mileage kita, milestone lah istilahnya. Apa aja sih yang kita udah kerjakan, Oke. ya. Oke. Ini bisa kita konekin ke IG, direct link. Terus kita close. Atau misalnya mau ini area foto booth gitu ya. Nanti kita bisa discuss itu lebih lanjut. Gue mau bikin foto booth om, fotonya screenshot, terus nanti kita backgroundnya kita ganti misalnya dan sebagainya. Itu kita ngobrol lebih lanjut. Terus kemudian kita lihat ada area ini nih, ini area nobar gitu ya kalau di kantor kita. Oh. Nobar. Tapi Asik kalau ya? misalnya ini areanya anggap aja ini udah mau masuk di Nusantara Hall, ini Nusantara Hall nih, ya. Areanya di dalam itu adalah seminar misalnya. Kita coba masuk. Woi, masuk gitu ya. Oh, ini Ya. ruang seminar seolah-olah begitu ya. Ya, misalnya Oke. itu udah ada set panggung, ada set panggungnya, tapi ini kan Oh. cuman TV nobar gitu ya. Oh, iya, iya, Kenapa iya, kita iya. bikin begini supaya cepet, supaya ke launch dulu deh gitu. Selebihnya kayak misalnya kita taruh panggung di sini untuk apa? Ada live streamingnya gitu ya, ada seminar live streaming. Kita klik di sana, itu Oh, ini masuk ada ke YouTube. live streaming gitu. Nah, jadi kita bisa nonton live streaming langsung begitu. Oke, ini udah di live streaming. Terus kemudian kita udah, oh pada saat di live streaming itu kita mau tanya nih gitu ya. Kita mau tanya, kita keluar dulu ya. Terus ada join live conference for Q&A misalnya. Join live conference for Q&A. Itu kita join Zoom meeting. Misalnya kita klik nih. Kita akan diarahkan ke direct link yang memang kita tujuin gitu. Kalau misalnya mau nanya, ada direct link ini ke Zoom gitu. Untuk Q&A, untuk nanya, untuk dijawab dan sebagainya ke itu. Terus kemudian sebetulnya itu seminar itu adalah seminar yang ketujuh gitu ya. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang udah kelewat itu dia bisa akses misalnya di sebelah sini gitu kita plotnya. Ya bisa lihat nih dia video pertama, 2, 3 gitu ya, 4, 5 begitu. Itu bisa begitu. Jadi di luar ini misalnya di luar area ini kita taruh dulu papan schedule, ya bisa. Jadi jam segini saya ikutinnya live streamingnya gitu. Oh ini nih pembicara ini gue suka nih gitu ya. Ya. Gue akan join di live streaming, akan nonton. Pada waktu mau nanya ya gue akan join di Q&A untuk Zoom meeting. Barengan bisa nggak sih gitu? Bisa aja. Tinggal ini, terus kemudian di keluar sini, terus kemudian Q&A. Bisa aja. Oke. Oke? Mulai paham ini. Jadi seakan-akan memang hadir, duduk di sini, nonton ke arah panggung, ada pembicaranya ngomong secara live ya live, yang kelewat ya dia bisa akses lagi cuman. Ya.
Kalau biasanya kita datang terlambat, kalau di event offline itu nggak bisa lihat yang sebelumnya gitu ya. Kalau di online kelebihannya bisa. Oke. Oke, misalnya kita udah selesai di Udah ruangan bosen nih tersebut, misalnya udah nih, bosen, mau keluar. ini bicaranya bikin ngantuk, gue Nah, keluar gitu ya. Oke, oke, keluar keluar. lagi, terus Terus kemudian, ini ada ntar apa gua full sih di screenin situ ya? dulu. Full screen dulu ya, Oke. sebelah sini. Nah, itu kemana tuh? Wih, ada lorong. Ini kantornya Infinite nih. Iya, Wih, keren, ini keren. area sound systemnya Infinite nih. Nah, terus kemudian ada suara ininya. Ini sound systemnya suaranya masuk nggak ya? Masuk kan ya? Kalau paling tidak dari mic udah masuk lah. Jadi ada musik, musik kita bisa tambahkan. Jadi kayak ada ceiling music itu kita bisa tambahkan. Jadi bener-bener seakan-akan ya lagi di ballroom hotel misalnya. Itu bisa juga. Oke? Nah ini ada tombol-tombol nih. Kita nyebutnya button. Ada button gitu ya. Ada button. Nah ini misalnya kita ambil contoh. Deskripsi tiap produk gitu ya, contohnya ya. Ya. Yang button-button itu ya. Ya. Oke. Jadi Ini apa nih, misalnya. Wall of Fame? Oke, ini contoh. Ini JPEG. Oh, Ya. kita distributor yang kemarin kita launching Ya, ya. benar. Oke. Terus Terus itu? kemudian ini juga JPEG. Oh, rekor muri. Ya, kita bisa point begitu. Close-nya Nggak kelihatan. di. Oke. Ini apa nih? Terus Oh. ini web. Oke. Kita direct link ke web gitu ya misalnya. Yang waktu itu kita Ini waktu 3 kita hari ya. konser musik gitu. 3 hari. Iya, yang 60 berapa artis, 60 hampir berapa 70 artis deh. hampir 70 artis dalam waktu Iya. 3 hari Oh, berturut-turut. Wih, siapa tuh? Si ganteng. Oke, Oke. lanjut. Kita close. Itu Wall of Fame. Ya. Terus kemudian, ya ini misalnya kita ambil produknya yang JBL Vertec misalnya. Ya, ke direct link. Jadi direct link apa aja ya kita bisa tinggal poinin aja mau kemana gitu, ditujukan kemana ya. Jadi kalau ininya misalnya ya, terus misalnya ke Midas seperti ini kita bisa direct linknya ke mana aja bebas nih. Jadi misalnya ke Tokopedia, ke Shopee ya, misalnya ada booth yang jualan kayak gitu ya, itu kita bisa direct linkin ke Tokopedia, terus mereka belanja tuh si pengunjung tersebut ke booth-booth sana kayak gitu. Itu gambarannya nih, seperti itu. Terus kemudian jalan lagi ada booth apa lagi sih begitu. Ini misalnya muter, ini saya cepetin ya, kalau misalnya dia akan standby selama 1 menit dia akan muter sendiri. Terus kemudian ada chat di sini, ini meeting room kita, gitu ya. Misalnya mau nanya-nanya, gitu ya. Itu ke ruangan sini. Itu apa itu? Ruangan apa ini? Woi. Oh, ruang meeting. Ini ruangan meeting kita. Meeting. Ya, Okay. jadi ada siapa nih? Contoh Rio sama Rika ya. Oke. Siapa tuh ya? Terus kemudian laptopnya kita tekan, bisa kita arahkan supaya si pengunjung misalnya ada yang nyasar atau apalah gitu, misalnya ini customer service gitu ya. Oke. Atau Berarti apapun gitu. Ini ruang meeting kecil tadi kan? Iya. Berarti bisa juga gua isi dengan itu meeting Zoom yang kecil gitu? Ada Bisa. yang mau join gitu? Betul. Bisa ya? Bisa. Meeting yang divisi apa gitu ya? Ya, yang breakout room tadi ya, yang iya. ada berapa breakout room, kita taruh di ini, ruangan meeting ini, begitu. Oke. Untuk join meeting tersebut di Zoom meeting misalnya kita kasih barcode kah atau langsung di direct link ke Zoom meetingnya, link Zoom meetingnya juga bisa. Ya. Gitu. Lanjut, kita keluar lagi. Oke. Ya, terus kita cepetin supaya kita maju ke ya, ruangan ini yang berbeda area lagi. lighting
Misalnya ini bazar multi produknya atau area F&B deh gitu. Oke. Ya. Terus kemudian di sini ada ruangannya Ferry nih, COO. Wis. Ya. Siapa tuh? Si Ferry nih. Ini COO Nggak kita. pernah nongol nih ya? Iya, nongolnya waktu loading, waktu malam. Nah, Wih, ini siapa ini? ada Rio Anggoro. Ini marketing manager kita. Misalnya apa aja itu informasi JPEG gitu ya. Itu bisa. Terus kemudian misalnya kita mau belanja nih. Ini misalnya di salah satu booth gitu ya, salah satu booth. Terus kita mau belanja. Ini gue mau beli gitu ya. Atau lihat dulu produknya apa. Ini udah ke direct misalnya ke ini makanan contoh ya, ini menu gitu ya, menu makanan. Terus kemudian maksudnya ini adalah webnya si GoFood contoh. Ya. GoFood atau GrabFood gitu ya. Oke. Terus dia pilih makanan apa aja gitu, terus kemudian dia melakukan pemesanan, ya udah itu seakan-akan ya di handphone dia atau di laptop dia masukin ID dia, terus kemudian melakukan pembayaran, dia dapat makanan tersebut gitu ya. Ya. Jadi tanpa perlu keluar rumah, tanpa hadir lah gitu. Cuman seakan-akan hadir di virtual begitu. Oke. Jadi apa aja ya yang bisa kita kerjakan ya banyak sekali. Jadi nggak Jadi ini cuman prototype aja ya supaya Ya. bisa tahu kira-kira gambarannya VR 360 itu seperti apa gitu ya. Ya. Jadi itu sebenarnya kita bisa bikin 1 lantai, 2 lantai gitu bisa juga tuh ya. Bisa. Oke. Nah ini misalnya kita ini ke YouTube misalnya, ya bisa. Ya, ini YouTube kita waktu launching. Terus kemudian web tadi udah ya, ini web semua. Terus kemudian ada apa ini? Oke, ini misalnya ke Instagram atau sosial media yang lain gitu ya, atau mau apapun deh, mau jadi bisa. Ini salah satu perangkat kita nih. Ya, ini PC Monster nih, ya, Ya, PC high Monster spec. ini high spec. Very high spec. Ya. Terus kemudian 1080 Ti. Oke. Nanti teman-teman bisa ini deh explore sendiri, semua produk kita ada di sini. Terus kemudian kita jalan lagi ke sini. Terus ada lagi tombol hijau untuk ke ruangan lainnya. Kita bisa ganti ya. Jadi gue nggak suka yang tombol hijau begitu, maunya arah panah ya bisa, gitu ya, bebas. Ini kebetulan aja kita buatnya tombol hijau. Tombolnya tombol biru, tombol hijau begitu, supaya untuk ngebedain kalau hijau itu udah ke ruangan lainnya gitu, bahwa ada ruangan lainnya. Oke. Ya, terus ini area apa sih? Oh, ini area saya ini. Ini ruangan kantor saya nih. Kantornya CEO. Oke, jadi ini foto ya. Terus kemudian kita jalan ke sana lagi. Ya. Jadi ada ini yang IG. Terus kemudian nah, ini foto ya. Jadi di TV misalnya di booth nih ada JPEG yang mau ditampilkan ya bisa. Atau PDF yang mau ditampilkan bisa. Jadi company profile, foto branding atau promo atau apapun ya. Terus kemudian kita ada ini PDF bisa. PDF bisa, terus gambar bisa. Saya play lagi aja. Itu ada area si manajer kita untuk Velvet Event Kontraktor yang tukang ngerjain panggung-panggung kayu-kayuan nih, ruangannya dia nih. Terus ini area rigging kita di IG. Ya. Terus kita jalan lagi ke sana. Ya. Ini mau lihat atas, mau lihat bawah, mau zoom in, zoom out, bisa loh ya. Gitu. Jadi ini seolah-olah itu layar ini seolah-olah tuh laptop mereka gitu ya? Iya, ini laptop mereka atau gadget mereka Oke. dengan tampilan
full screen ya, tinggal full screen. Ini tombol full screen, ini tombol full screen, ini tombol apa? Tombol suara gitu. Misalnya mau di mute atau tidak gitu ya. Ini TV-nya lagi di mute. Coba di mute-nya dimatiin dulu. Jadi ada musik ya. Mute-nya dinyalain, ya dihilangin dulu nih mute. Ya. Ya, jadi ada musiknya ya. Oke, doain kita biar kita bisa punya kantor seperti ini. Oke? Amin. Amin. Terus misalnya kita ini ada tombol nih, misalnya ini kita ngebedain kalau ini video gitu ya. Ini video untuk antiseptic chambernya Velvet Event Contractor nih. Ya. Iya. Jadi yang digunain itu antiseptik. Cairan antiseptik. Antiseptik. Dan itu udah Kemenkes. Ya. Bukan disinfektan. Ya. Iya. Itu. Jadi video dari si klien, booth-nya, itu kita bisa tampilkan. Foto, video produk gitu ya, review produknya gitu, bisa ditampilin juga di sini ya. Iya, apa aja. Oke. Jadi saya close dulu ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, oh ada antiseptic chamber nih, solusi nih ya buat protokol kesehatan. Terus kemudian ini ada juga, Nggak bisa dipencet. Oh. Nah, ya, ini itu jasa, tadi jasa contoh support. tampilan portrait. Ini tampilannya kalau mau landscape, videonya. Ini waktu itu kita lagi melakukan penyemprotan Ya. di rumah salah satu Ini artis ya. divisi Mr. Gaga, branding brand ketiganya kita setelah Infinite, terus kemudian Velvet Event Contractor. Nah ini yang ketiga nih Mr. Gaga itu jasa penyemprotan disinfektan seperti itu. Oke, ini contoh tampilan kalau misalnya videonya itu adalah landscape. Close, kita close. Oke. Ya. Terus kemudian itu IG, ini contoh apa ini? Oh, ini web ya, kita web. Ini bahan yang kita gunakan untuk ini adalah yang food grade. Ya, ini yang Betul. food grade. Ini sertifikat food grade-nya si Mr. Gaga. Itu, terus udah selesai, kita exit keluar. Ya. Nah, transitionnya, sorry, ini saya balikin dulu nih. Oh, itu, udah benar tadi. Balik. Ya, ini kameranya Oke. pakai remote, keren. Jadi ini adalah tampilan itunya, gitu ya. Jadi untuk transisi tadi dari ruangan ke ruangan lainnya, itu kan masih cepet aja tuh, gitu ya. Ya. Terus kemudian kadang ada yang belum ada transisi, gitu ya. Ya. Itu karena kita bangun transisinya lebih lama, gitu Ya. ya. Untuk renderingnya lebih lama, karena kita ada keterbatasan waktu untuk ada setup event lain, terus kemudian running event lain, gitu ya. Jadi kita belum siapkan transisi yang cukup lama gitu ya, yang banyak gitu transisinya. Kalau transisinya itu banyak dan kita bikinnya itu nggak seperti ini, contoh nih, cuman begini aja, ya. Kita misalnya mau lihat dulu arah ke kanan, arah ke kiri gitu ya, baru kemudian ke ruangan begini, ini juga bisa gitu. Ini transisi, salah satu contoh transisi. Nah, balik lagi ke lobby. Ya, itu salah satu contoh transisi yang kita bisa tambahkan di
di tiap pada waktu kita mau ganti ke ruangan atau mau jalan ke ruangan lain gitu. Oke. Ya, untuk menambah experience VR-nya ya. Oke, Heeh, oke, untuk oke, kita oke. jalan, oh pindah gitu. Oke, udah? Dah, Udah lengkap? ini kira-kira begitu. Jadi untuk Ya. gambarannya diaplikasikan ke event bagaimana, ya itu tuh. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk nampilin yang seminar tadi, Ya. ya bisa gitu ya. Mau Q&A, bisa. Oke. Terus kemudian ngunjungin booth-booth, bisa. Terus kemudian bazar multi produk sambil selling, ya kita belinya nanti diarahkan ke direct link Tokopedia, Shopee, apapun deh bisa ya, misalnya dia ada account officialnya gitu ya, merek misalnya Samsung atau apa kayak gitu, dia ada nih link link officialnya yang di Tokopedia gitu ya. Ya bisa kita arahkan ke sana kayak gitu. Jadi di booth tersebut ada TV nampilin video, terus kemudian ada foto untuk promo, terus kemudian ada PDF untuk company profile, apapun itu mau jenis-jenis produk yang ada begitu ya, atau Ya. menu makanan, Ya. misalnya ada F&B nih gitu ya. Ya. Kalau di bazar gitu kan ada tuh suka yang Ya. jualan makanan. Ada Nah di ini ada bagian juga gitu. bagian mana gitu ya? Iya ada juga. Oke. Yang nggak perlu ada toilet ya. Jadi nggak usah dihadirkan gitu kalau di toilet gitu. Oke, wow, ini mungkin teman-teman udah bisa mengikuti apa itu VR 360, pengaplikasiannya ke klien itu seperti apa. Ya, ini barusan Bro Sugi udah jelasin. Ini baru prototipe yang kita buat adalah prototipe kantor Infinite ya. Iya. Nah, Ini prototipenya seperti itu. Saya deketin dulu ya. Ini biar saya bisa minum maksudnya. Oke teman-teman, ini sambil sambil kita langsung buka aja nih, kalau bagi teman-teman yang sudah join di Zoom, kalau mau bertanya langsung boleh silakan ya. Silakan mau bertanya apa ya, atau mau ngobrol sama Bro Sugi juga boleh, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol di Zoom ini, mungkin mau ngobrol, mau bertanya seperti apa. Ya, udah minum soalnya nih, udah minum. Udah seger ya. Nah, kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, kita kan sekarang lagi sesi tanya jawab ya. Ya, Jadi mungkin teman-teman silakan kalau buat mau yang bertanya udah silakan via Zoom juga boleh. gabung di Ya, gabung. Zoom. Nanti kita akan live nih, ya. Kita akan live. Nah, Bro, kalau bikin yang seperti ini, pertanyaan tadi gua, Oke. ya, pertanyaan tadi. Kalau mau bikin yang seperti ini aja udah, prototipenya contohnya ya nggak jauh-jauh larinya dari seperti ini. Oke. Kira-kira berapa lama? Apapun itu ya, Oke. mau kasusnya itu venue-nya kecil, medium ya, terus kemudian besar atau besar sekali gitu ya, itu sama. Jadi setelah desainnya ada, desain dalam bentuk 3D-nya ada, ready to render, artinya mentahnya itu udah ada ya. Terus kemudian material-materialnya ini anak desain tahu nih. Material karpetnya udah ada, material apanya udah ada deh untuk finishingnya, lightingnya dan sebagainya itu udah ada lengkap ya. Jadi secara desain itu udah ada. Terus kemudian daftar button. Button tuh apa sih? Button ini nih. Button itu yang mana Ini tuh? button. Oh, ini itu button. Ini jalan ya. Ini jalan transition. Nah, ini adalah button nih. Ini salah satu button. Ini satu button nih. Ya, ini satu button. Untuk ke live streaming itu satu button. Terus kemudian ini. Oh, itu button ya? Ini button nih. Apa yang bisa dipencet itu untuk menuju kemana gitu. Ya, tadi juga button ya untuk masuk ke ruangan. Begitu jalan tuh transition. Mana? Itu bedanya. Transition yang mana nih? Oke, coba ya. Nah, kalau ini apa nih? Ini button. Ini button. Ini button. Oke. Jadi sekali jalan gini button. Ya, itu button ya. Ini button nih. Ini button. Klik, ini button. Ya dong. Oke. Nah, ini button. Jadi tinggal button-buttonnya ini apa nih? Ini kalau adalah diarahkan ke Instagramnya Infinite Live. Yaitu NGI min Infinite gitu ya. Sorry, Instagram.com/ gitu ya. NGI_Infinite misalnya. Kayak gitu. Kalau ini? Terus itu button. Nah, ini jalan ke sini, ini button. Terus
Jalan prosesnya ini adalah transition. Oh, itu button, tapi proses jalannya ini masuk terus noleh ke kanan atau ke kiri itu transition. Betul. Oke. Itu. Oke, paham. Ini semua berarti termasuk button ya? Button. Jadi ini mau buttonnya apa nih gitu ya? Diarahkan ke webnya hkaudio.com misalnya. Ya, slash ini itu udah fix dan nggak ada revisi lagi. Setelah itulah 30 hari. Oke, 30 hari. 30 hari. Jadi processing, rendering, semuanya itu 30 hari. Setelah kita terima semua bikin transition semuanya 30 materinya hari. Lengkap ya? Ya, itu udah jadi. Asal nggak ada revisi ya. Nah, itu kebiasaannya teman-teman semua. Itu suka ada revisi. Mas tolong Mas. Apalagi gitu ya. revisinya last minute gitu ya. Mas tolong Mas ini aduh kliennya gitu ya. Nyalanya kliennya gitu ya. Atau dia yang lupa atau gimana. Ya oke lah gitu deh ceritanya. Nah, kalau misalnya untuk desain layout venue, lalu desain kalau di dalamnya ada stage, di dalamnya ada booth, desain booth-nya. Ya, itu bisa. Kalau misalnya mereka nggak punya, ya, Infinite bisa. Ya, kita terima jasa desain. Kita terima jasa desainnya. Jadi kadang kan ada klien yang nggak mau ini ya, maunya satu pintu semua gitu ya. Pokoknya gue kalau komplainnya ke lu doang gitu ya. Kalau muji ya mujinya ke gue doang, misalnya kayak gitu ya. Benar. Itu dari jasa desainnya sampai jadi itu juga bisa. Gitu. Berarti kita bisa juga ya. Tadi itu juga gitu ya, kalau misalnya 30 hari itu adalah hitungan setelah desainnya jadi ya. Terus button-buttonnya juga udah fix. Jadi si klien itu juga harus menentukan dulu gitu ya. Buttonnya itu dia akan lengkapi kapan gitu, baru bisa setelah itu 30 hari masa prosesnya. Ya, jadi either desain itu dari IO misalnya. IO kan banyak anak desain ya. Atau agency ya, dia punya tukang gambar yang keren-keren deh gitu ya. Gue nggak mau nih gambarnya ke lu gitu ya, nanti kelamaan ngebriefnya. Boleh dan gue mau ngirit misalnya, atau gue nggak mau bayar lagi jasa desain, boleh. Jadi desainnya kita akan kasih acuan apa nih, misalnya 3ds Max, terus kemudian apa, kita kasih acuannya yang mesti disiapkan apa aja, ini nih gitu ya. Nah, setelah itu udah ada di kita, terus kemudian buttonnya itu gunanya itu buat apa aja, diarahkan untuk apa aja. Terus misalnya nih tadi ke arah yang video ya, kita ke video itu di sebelah sini ya. Ini balik lagi nggak? Oh nggak, benar. Video. Video. Ini. Oh, ini lagi nih. Sekali lagi. Oke. Nah, ini contoh video nih ya. Videonya udah ada, bukan linknya doang. Jadi itu prosesnya sekalian gitu ya. Jadi bukan, Mas ini nanti video, tapi videonya H-1 mau launch-nya si website ini ya nggak bisa gitu ya. Oke. Mau videonya, mau JPEG-nya, gambarnya, apapun itu ya harus lengkap dulu, baru 30 hari setelah itu. Ya. Asik nih teman-teman. Belum ada yang mau bertanya? Ada yang udah Sudah ada yang Halo bosku. itu tuh ada yang Om Awing nih. Itu suara Om Awing. Bosku. Ya, Om Awing, bener. Apa kabar bosku? Ya, kabar baik bosku. Ya. Ini lagi nyantai nih. Baru nyampe rumah bosku. Iya. Om Rio sehat Om Rio? Sehat Om Awing. Terima kasih, mudah-mudahan sehat juga ya. Om Awing sehat juga kan? Sehat bosku. Iya. Bosku gue mau nanya dong. Itu kan tadi gue lihat beberapa ada booth gitu kan segala macam. Nah, biasanya kan kalau kita real ke exhibition atau pameran, kita kan harus interaksi atau tanya jawab lah ya dengan baik itu aser ataupun salesman yang ada di situ gitu kan. Nah, apakah di salah satu booth itu bisa dipasang fitur misalnya, apakah itu chatbot dengan si sales tersebut? Misal kita nih bikin exhibition, ada beberapa
tenan gitu kan. Bisa. Jadi tiap booth naruh chatbox atau seolah-olah ada sales di situ. Kalau kita berkunjung ke booth itu kita nanya produk lah, nanya apalah segala macam. Misal kalau masalah mobil exhibitionnya ya kita nanya cicilan, nanya spek segala macam. Itu sih bosku. Bisa kan seperti itu gitu. Bisa. Jadi kayaknya Om Awing datangnya telat ini ya joinnya. Iya, iya. Iya bener ya? Oke, jadi kita coba ke tampilan depan dulu, habis itu kita ke sini, lobby, ini kita ke meeting room tadi. Oke, transition, terus ini meeting room ya. Misalnya ini satu booth gitu ya. Booth yang kemudian kita kunjungi boothnya, misalnya ada foto, ada video yang mereka tampilkan, ya. Udah, biar saya. Oke. Ya. Terus kemudian ada satu area untuk tanya jawab atau customer service gitu ya. Kita klik di sini. Dia bisa nanya by chat, mau pakai sosial medianya apa, WhatsApp kah, atau Zoom kah, atau Google Meet, atau apapun. Itu, kita bisa arahkan. Misalnya gue nggak mau pakai QR Code, ribet. Ya udah, langsung direct link, dia langsung ke WhatsApp-nya gitu. Itu bisa, Om. Oke, berarti keluar dari microchat ini sendiri ya? Jadi mesti nggak ada button chatbox di situ sendiri. Maksudnya ini kan direct ke WhatsApp atau ke Zoom gitu kan. Misalkan di booth itu sendiri seolah-olah emang ada chatbox-nya gitu bosku. Chatbox gitu. ya. Itu ide yang bagus sih, nanti kita explore. Jadi tidak keluar dari exhibition ini, tetap di situ. Sebenarnya nggak keluar sih Om. Sebenarnya nggak keluar. Jadi begitu misalnya kita klik contoh tadi di area sini nih. Misalnya ke arah, ini misalnya web ini adalah webnya Zoom Meeting atau WhatsApp gitu ya. Atau apapun tadi yang Google Meet dan sebagainya. Udah ya. Dia sebenarnya close itu dia nggak keluar. Dia nggak keluar sebenarnya. Ya. Gua ngerti maksud ya, gua. Pengennya Om Awing kan ada di langsung di situ chatbox ya, betul. Selalu ada di sini ya, gitu ya. Ya langsung ada kolom nanti chatboxnya kita, aja gitu. Minta sama tim IT kita diskusi dulu, kita tampung dulu. Yang penting kita bisa launch dulu nih, kita bisa gunanya banyak gitu ya. Ini adalah fitur tambahan, nanti kita coba explore, tanya ke tim IT, bisa nggak sih kita tambahin begitu. Usul yang bagus, Om Awing. Thank you. Thank you, bosku. Ya. Thank you. Thank you, Om Awing. Yo, thank you. Oke. Udah ada yang nanya lagi? Ada lagi di belakang Om Awing? Ya. Oke, masih menunggu. Nah, ini mungkin sambil nunggu lagi. Kira-kira berapa duit nih? Oh, berapa duit ya? Jadi karena ini harus custom pasti. Ya, jadi tiap event sekali. kan tujuannya beda-beda. Ya. Terus isinya juga beda-beda gitu ya. Jadi ini harus custom. Nah kalau udah harus custom kan nggak bisa nentuin angka ya. Betul. Sebelum ada case-nya, Oke. sebelum ada rencana eventnya dan layouting-nya bagaimana dan berapa meter perseginya, terus berapa button ya yang akan digunakan, gitu ya? berapa transition kayak gitu-gitu. Terus ada fitur tambahan seperti tadi ya. Jadi ada beberapa tingkat kesulitan. Itu jadi kita kasihnya minimal ordernya aja. Jadi itu adalah start from 80 juta. Start from 80 juta. Ya, itu udah dapat. Kalau up to-nya? Nah, up to-nya ini tidak terbatas ya. Jadi tergantung sama tingkat kesulitannya gitu ya. Dari tingkat kesulitannya. Jadi ya itu yang mempengaruhi adalah meter perseginya si venue tadi tersebut. Terus kemudian isinya apa aja ya. Terus buttonnya berapa button, terus kemudian ini apa transitionnya berapa banyak gitu ya, terus berapa ruangan juga itu menentukan kayak gitu. Oke, wah mantap nih, bosku. Mantap.
VR Jadi 360. nggak bayangannya nggak usah mahal-mahal, wih sampai ratusan juta, kadang ada yang miliar gitu ya. Iya. Ya enggak lah, Jadi ini ibaratnya cuman ini kalau start from 80 juta kita udah bisa. kalau gua mau bikin exhibition di ICE yang butuh 3 hall itu bisa ditumpahkan semua ke VR 360 ini ya. Bisa. Jadi planning berikutnya itu kita akan kerjasama sama ICE-nya karena kan kita perlu izin dong bikin virtualan begini, ini venue gua terus tiba-tiba ada yang bikin virtualnya gitu ya, 3D-nya ya paling enggak kita izin pamit dulu ngobrol begitu kan. Oke. Misalnya saya bikin 3D itu gimana, ada masalah enggak dan sebagainya. Nah, untuk berikutnya setelah ini sih planning kita adalah venue realnya yang akan kita hadirkan. Venue realnya. Ya. Oke, jadi seolah-olah kita berekshibition di venue tersebut. Ya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya udah pada bingung semua, bukan aja. Semoga sih udah pada jelas ya. Ya. Karena udah Bukan ada bingung, prototype-nya. takjub bosku. Jadi udah buat bisa teman-teman dibayangin yang gitu ya. mau ini ya, mau akses. Oh iya betul. Ini sekarang udah bisa. Jadi ke ngi-infinite.com. Mungkin di Saya zoom in dulu. Oh, tampilan ini aja full screen. Full screen. Ya. Jadi ada di ngi-infinite.com yang biasa Ini dihapus dulu aja. Nah, teman-teman di ngecek home aja dulu. harga. Di home dulu, home. Nah, terus klik. Nah, di sini kan ada home, about us, produk, keranjang, konfirmasi bayar, cara pemesanan, Infinite VR 360. Diklik aja. Klik Infinite VR 360. Nah, itu udah ada, langsung welcome. Jadi siapa aja bisa akses, langsung start, udah. Begitu pencet start, bisa dieksplor ya. langsung explore. Gitu. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pengen lihat-lihat lagi seperti apa VR 360 itu, tadi sudah dijelaskan step-stepnya, masuk ke website kita ya, ngi-infinite.com ya. Ya. Mungkin bisa saya ulangi lagi, saya bantu ulangi lagi. Back-nya mana? Nih. Nih. Ya ini ya, ngi-infinite.com. Nah, masuknya ke home dulu. Ini nih, biar saya mencet ini. Ke home dulu. Ya, lalu ngi-infinite.com. Klik Infinite VR 360. Ya, yang di bawahnya search, yang warna merah tuh di bawahnya search. Ya, Infinite VR 360 akan ketemu ini. Lalu teman-teman silakan klik start aja ya. Start, silakan explore sendiri nanti. Rasakan bagaimana VR 360 itu bekerja. Oh, mungkin dari situ teman-teman bisa ada ide-ide baru. Oh, ini bisa dibikin begini nih. Oh, ini bisa dibikin begini nih. Nah, seperti itu. Karena kalau nggak nyoba, itu akan imajinasinya akan kurang merasakan sensasinya untuk ngeklik itu. Oh, ini ternyata bisa jadi ruang meeting. Oh, ini nanti bisa jadi exhibition. Sama ada kualitas gambarnya ya, mesti experience-nya juga di sana. Kualitas gambarnya juga. Nah, kalau yang ngerasa untuk di handphone kok kurang bagus ya, memang VR 360 ini disarankan menggunakan minimal laptop, PC gitu ya. Jadi tampilan desktop itu biar apa ya, processing untuk transition dan sebagainya nggak nge-lag kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan kita udah bikinnya yang 1920. Jadi misalnya, Mas kok gambarnya kayak kurang ini nih ya, kurang tajam gitu. Bisa kita tingkatkan resolusinya aja. Jadi renderingnya di 4K dan itu mempengaruhi harga untuk resolusi. Dan perlu diingat kalau misalnya resolusinya berat, processingnya juga berat pada waktu accessing, pada waktu akses gitu ya. Jadi ini bisa patah-patah kah kalau misalnya di gadget tertentu kayak gitu ya. Jadi kan kita pengunjungnya kan beragam-ragam, bisa ribuan orang nih yang akses ini gitu ya. Jadi beribu juga gadget yang beribu macam gadget yang mereka miliki gitu loh.
Betul. Jadi mesti dipikirkan bukan hanya kita yang membuat ininya, kita bagus di 4K-nya dan sebagainya, cuman aksesnya nanti waktu transition, contoh transition tadi, kita ulang lagi. Ini nanti berat, misalnya lagging atau apa, kita dikomplain ya ini agak susah ya, kayak gitu. Jadi itu perlu dipikirkan. Iya, bosku. Tanya lagi dong, bosku. Oh ini. Lewat. Oke, teman-teman, tim udah nggak ada yang bertanya lagi? Ya. Bosku boleh sekali lagi, bosku. Oke, siap. Bosku, ini kan berarti berpengaruh ke hostingnya kan bisa di hosting kita ya. Misalkan di website kita pasangnya. Nah itu berarti pengaruh dengan bandwidth server kita juga dong ya nantinya. Ya. Apalagi kalau pengunjungnya, misal kita bikin pameran, kita kebas segala macam, otomatis kan pengunjungnya juga Betul. akan mudah-mudahan banyak pengunjungnya, otomatis kan kesedot bandwidth server kita. Betul. Apakah ada saran misalkan, apakah harus server website sendiri atau emang kita bikin domain tersendiri biar nggak mengganggu website kita? Jadi Mawing itu bisa juga konsultasi ke kita. Untuk masalah domain dan hosting itu bebas. Mau dari klien kah, atau mau dari IO-nya kah, mau dari agensinya kah, atau mau dari kita ya, itu bebas. Jadi saya mau pilih sendiri, domain toh bisa beli sendiri gitu ya, dan langganan sendiri gitu ya, payment juga ngakuin sendiri. Terus kemudian hostingnya juga Mas, saya mau hostingnya saya yang beli deh, biar ini kan saya ya udah bikin ya, saya udah bikin ya, hostingnya di saya dong gitu ya. Ya bisa aja. Tapi konsultasi aja ke kita, berapa target pengunjungnya. Jadi supaya nggak crash. Itu target pengunjungnya. Oke. Thank you bosku, sukses terus bosku. Oke, sama-sama Om Mawing. Ada lagi? Halo Om. Ada lagi? Ada lagi? Om Iman? Oh boleh? Boleh. Mau nanya nih Om. Wis. Halo bos. Halo, sehat-sehat ya Om Tuki. Ya Om, sehat-sehat juga ya. Ini mau nanya, kan kita kebutuhan untuk event itu kan database ya. Ya. Tadi kan mau pakai third platform, apakah itu Zoom atau itu Webex. Ya. Kebutuhan untuk database itu kan diregistrasi. Ya. Ini possible nggak kira-kira dimasukin single sign on? Misalkan registrasi di mana, nanti dia masuk ke Zoom cara registrasi. Jadi database itu satu registrasi itu bisa ke semua database. Misalkan. Bisa. Jadi kita buat reportingnya itu kan enak bisa, gitu loh. Bisa Om. Jadi kalau kayak gitu, itu sebelum masuk ke sana, nanti webnya kita bangun dulu. Sebelum dia experience VR-nya, kita misalnya isi box dulu nih. Mohon isi atau please register gitu ya. Terus kemudian ada kolom nama, kolom alamat misalnya, nomor telepon, alamat email. Ya, email pasti. Ya, itu selalu tuh ya. Ya. Nah, data itu akan ke-record gitu. Jadi sebelum mereka masuk, itu harus diisi dulu. Itu bisa, Om. Jadi kita kumpulin datanya dari sana juga bisa. Berarti bisa di-compile ke misalkan ke platform, jadi satu form itu buat. Bisa. Jadi formnya itu tampilan awalnya. Jadi sebelum mulai start itu harus ada itu dulu, dan itu harus diisi dulu gitu. Begitu itu udah diisi, barulah start gitu. Itu bisa. Ya, diajak Ayah lah Om. Berikutnya Oculus ya Om. Kenapa putus-putus? Berikutnya pakai Oculus. Oh ya, cuman kita sebenarnya itu mudah banget Om. Jadi tinggal renderingnya yang di VR, tampilan VR maksudnya. Nah kalau tampilan VR kita mikirnya nanti yang nonton banyak nggak ya yang punya Oculusnya gitu ya. Terus kemudian dia mau klik ininya, buttonnya, apakah dia udah punya ya gadgetnya sih Om gitu.
Jadi kita tunda dulu untuk ini supaya bisa ke launch tanpa ada tampilan itu. Cuman istilahnya bisa banget. Itu tinggal kasih renderan lagi untuk tampilan itu dan kita tambahkan menu aja. Menunya di sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan gitu itu bisa. Itu. Sukses Om. Oke, ya Om, sukses. Sukses juga. Thank you ya udah gabung. Oke, thank you Om Fiman. Ada lagi mungkin di belakang Om Fiman? Tim? Udah? Udah? Cukup? Oke Bro Sugi, mungkin ini udah teman-teman udah jelas ya. Enaknya ada prototipe gitu. Iya, kita bisa tunjukin coba. Coba. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin Bro Sugi mau sampaikan pesan-pesan apa mengenai produk VR 360 ini sehubungan juga dengan kondisi yang saat ini memang virtual seperti ini lagi memang sedang gencar-gencarnya dan mungkin akan terus ini bakalan. Iya. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan pada teman-teman semua? Jadi gini, kita nggak bisa nunggu pandemi ini lewat. Terus kemudian kita nggak bisa mengandai-andai atau menunggu kapan ya bisa balik normal lagi. Jadi terimalah inilah normal yang sekarang. Ini normal yang sekarang bahwa udah waktunya event itu selalu ada virtualnya. Cuman yang saya mau sampaikan itu jangan nunggu. Jadi kalau nunggu ya kita akan ketinggalan. Karena harus kita terima ini normal baru dan ini harus kita jalanin. Ya. Gua mau ada conference, ya, gua mau ada exhibition, tapi karena ini kita harus nunggu. Nunggu sampai kapan? Mau setahun lagi, mau 2 tahun lagi, Ya. mau kapan? Yang lain udah pameran pakai virtual, Ya. gitu ya. Oke. Nah kita udah berusaha terus tiap hari coba apa sih gitu, ada kendala apa, kita cari solusinya gitu ya. Terus kemudian kita sampaikan ke teman-teman. Jadi bahwa ini loh, ini bisa jadi solusi, jadi ide nih bahwa hal ini bisa kita lakukan dan udah kita tes nih, kita udah repot-repot bikin prototype gitu ya. Jadi tinggal bangunannya aja disesuaikan, ya udah habis itu kita kerjakan begitu. Oke. Nah, gitu teman-teman, ya mudah-mudahan malam ini ada sebuah ide baru, sebuah inspirasi baru. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ya berpikir lagi ini ternyata bisa dibuat seperti ini, Ya. bisa dihadirkan ke klien ataupun sekarang ada klien-klien yang lagi nonton juga sekarang. Ya, mungkin jadi yang belum nggak kepikiran cuman gitu. buat event ya, Ya. bisa aja misalnya dia toko di mall gitu ya. Dia toko di mall, dia mau jualan ya. Cuman ada experience-nya di toko dia gitu ya. Toko dia cukup besar, dia harus jalan sini, terus kemudian di pedestal ini, di booth yang ini gitu ya. Itu produknya harus bisa nongol secara augmented reality. Bisa, tinggal kita kasih barcode di dianya, terus kemudian scan pakai handphone dia, keluar itu produknya. Mau kayak gitu, bisa. Jadi apalagi ya, sekolah, ya, atau jadi sekolah mau masuk area kelasnya ada misalnya ada satu pensi, ya, terus apalagi ya, banyak nih. Jadi apa aja bisa sebenarnya. Atau kantor misalnya ya, kantor, museum ya, kebun binatang, ya apapun deh gitu loh. Pokoknya kita bisa jadiin itu virtual dan nggak perlu 3D ya. Kalau misalnya si yang punya venue, yang punya tempat, yang punya kantor, yang punya toko itu kita diizinkan untuk record pakai kamera 360 ya, kita bisa dengan aktual itu foto yang 360 kita taruh di sini. Jadi bukan 3D ini sebenarnya. Jadi museum ya museum tersebut, jalan seakan-akan di museum tersebut, di toko tersebut, di itu tersebut gitu loh. Jadi ini ayolah gitu. Jadi bisa dirasakan secara virtual. Betul. Beneran gitu ya. Oke teman-teman, kami berdua undur diri ya. Mudah-mudahan malam ini
berguna buat kalian semua. Apabila kalian memang pengen mengetahui secara lebih detail lagi, boleh kontak gua, Rio, kontak Bro Sugi, Ya, ada Japri, boleh, tadi Ferry, ada Alre juga, tim marketing. Jadi bisa bertanya-tanya lebih lanjut ataupun mau bertanya produk lain pun juga bisa. Nih gua ada event seperti ini nih, case-nya begini nih, bisa nggak kita brainstorming? Silakan. Mau WA, mau telepon, 24 jam ya bro? Ya, 24 jam. 24 jam. Oke. Oke, akhir kata gua Rio. Saya Sugi. Kami berdua undur diri, kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.